balik lagi di episode Podcast Belantara. Tentunya dengan host tercinta kalian, Tia. Hari ini aku sudah dapat kesempatan nih bakal ngobrol-ngobrol dari dua dosen hebat kita yang akhirnya sudah purna, namun masih menjadi dosen luar biasa di FIB. Nah, kita langsung sambut saja, ada Pak Ari dan Prof. Muja. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin buat teman-teman yang belum mengenal nih dosen-dosen hebat kita, bisa perkenalan dari Prof ke teman-teman Belantara. Waduh. Ari. Saya. Boleh. Ya. Oke, teman-teman. Perlu diketahui, nama saya Ari Setiadi. Panggilannya Ari, panggilan populer, tapi bukan Ari Lasso. Beda dong. Ari Lasso bergerak dalam bidang seni suara, saya bergerak dari seni vokal, ucapan. Saya mengajar di Fakultas Ilmu Budaya dulu, Fakultas Sastra, tahun 1984. Purna tugas tahun 2023 bulan Oktober. Tetapi ya karena mungkin bukti saja saya masih diminta untuk mengajar. Salah satunya mahasiswa saya adalah Alif ya. Betul. Di semester ini Pak Ari saya dapat kesempatan untuk diajar Pak Ari di pelajaran retorika ya Pak. Iya. Hanya sayangnya waktu praktek di pidato kurang begitu menarik. Aduh. Iya. Kan belajar. Tapi host ya. Iya. Nanti kapan-kapan dibalik saya menjadi tamu. Waduh, siapa? Oke, terima kasih. Ibu Prof. Muja. Baik. Saya Mujahidin Tohir. Seringkali dikenal dengan Pak Muja atau Prof. Muja. Saya backgroundnya sebetulnya S1 itu di filologi, tapi saya paham bahwa dunia lebih luas dari itu, maka saya memilih antropologi untuk S2 dan S3-nya. Dan itu lalu menjadi semacam suplemen untuk mengkaji sastra dari perspektif kebudayaan. Itu aja. Kalau untuk Prof. Muja, kebetulan aku belum pernah nih diajar sama Prof. Muja. Perkenalan kembali, aku Tia sebagai host pada hari ini. Oke. Jadi kedua dosen yang sangat luar biasa kita ini notabene sudah purna dan menjadi dosen luar biasa. Sebelum kita mulai, sebenarnya dosen luar biasa itu apa sih, Prof? Saya rawat dulu. Luar biasa atau biasa di luar? Waduh. Nah ini seorang wawancara harus menguasai. Oke. Coba. Tadi menyebut kami berdua adalah dosen luar biasa. Itu sanjungan. Pelecehannya dosen luar biasa di balik, biasa di luar. Itu asintaksis dalam pembelajaran bahasa. Benar sekali. Tapi sebenarnya kalau dibalik biasa di luar, apakah artinya dosen itu sudah tidak hanya mengajar di dalam kampus atau sudah tidak berikatan dengan kampus? Pengertian dosen luar biasa, dosen biasa di luar itu hal yang wajar. Karena dosen di era belajar merdeka itu bebas mengajar di mana-mana. Sehingga kalau dosen dikatakan luar biasa berpasangan dengan luar biasa-biasa di luar, itu hal yang wajar, tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada sesuatu yang lain. Oke. Untuk Prof. Muja sendiri, bagaimana tanggapan? Itu maksudnya ada dosen luar biasa. Berarti secara binari ada dosen biasa-biasa saja gitu ya. Ya, jadi artinya yang biasa itu yang masih masuk dalam kategori pegawai negeri sipil. Yang luar biasa itu artinya yang sudah purna dari statusnya pegawai negeri sipil. Karena bahasa luarnya itu sudah purna, sudah pensiun. Hanya karena dosen itu tugasnya ilmu, mengajarkan ilmu, maka ilmu tidak pernah purna gitu loh. Sehingga sepanjang ilmu itu masih sangat bermanfaat bagi pengembangan Undip, ya insya Allah kita akan digunakan terus.
belajar sekali. Karena ilmunya yang tidak pernah usai ini ya, masih Long life education. betul sekali. Bahkan Pak Ari juga masih mengajar aku di Iya, semester depan masih ngajar saya iya, Pak. iya, moga-moga saja. Amin. Tapi harapan saya jadilah mahasiswa yang berprestasi. Amin. Prof Mujasum nih ngajar saya nggak Pak? Wah, tertarik saya akan mengajar Anda. Waduh, kelas C ya Pak, kelas C semester depan. Oh begitu. Iya. Nah, kalau di sastra Indonesia itu ada mata kuliah seminar proposal penelitian. Jadi kalau Anda nanti kepingin mampu menjadi periset yang baik, insya Allah Anda silakan memilih saya untuk jadi pembimbingnya. Amin. Aduh, undangan ini undangan pressure sekali tapi saya tunggu juga sampai waktunya. Nah, berarti Prof Muja dan Pak Ari ini sudah mengajar menjadi dosen di UNDIP sudah sangat lama ya? Kurang lebih apa ada gap dari tahun mengajar Pak Ari dan Prof Muja? Atau bagaimana? Saya jawab, Pramuja itu dosen saya. Oh iya. Iya, karena beliau itu adalah senior saya. Praktis, beliau adalah dosen saya. Saya masih ingat Dari dari segi usianya saya lebih tua, tapi dari segi ilmunya dia lebih hebat. Waduh. ini pujian yang biasa di luar. Oke. Tapi dua-duanya hebat lah Prof. Mudah-mudahan. Insya Allah, amin ya Allah. Banyak lah yang bisa saya pelajari dari kedua dosen kita ini. Apanya belum pernah belajar sama aku. Kan sun Bapak. Oh, oke. Iya, ilmu tidak pernah habis. Oke. Betul. Oke. Kalau namanya ilmu habis bukan ilmu begini ya. Next. Kalau dari pengalaman itu sendiri, ada nggak sih Pak kayak keunikan selama mengajar, entah itu dari mahasiswa, entah dari lingkungannya, bagaimana? Pramuja dulu atau saya? Mungkin sekarang bisa Prof Muja dulu Iya. Pak. Oh iya, jadi kalau dilihat dari waktu dulu mahasiswa sastra itu sedikit, karena sedikit menjadi intensitas tatap mukanya itu lebih bagus. Nah sekarang kan terlalu banyak mahasiswa yang memiliki fakultas sastra, sehingga ruang untuk diskusi secara intens menjadi berkurang justru karena terlalu besarnya jumlah mahasiswa. Nah disinilah untungnya kita mulai menggunakan adanya slide, ada macam-macam itu. Ada berbagai metode-metode baru ya Prof. Mulai dari luring. Ya, jadi artinya apa? Siapapun itu memang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sistem mengajar. Mau di ilmu apapun, bidang ilmu apapun, teknologi tetap harus kita harus memakai teknologi ya Iyalah. Prof, untuk mengikuti Iya. zaman. Karena itu instrumen kan. Kalau dari Pak Ari sendiri gimana nih Pak? Ada yang berkesan nggak keunikan dari mengajar di sastra Indonesia Unik? Iya. Namanya unik itu relatif ya. Oke. Unik dalam arti pesertanya, unik dalam arti perangkat alatnya atau yang lainnya. Tapi yang jelas jadi dosen itu menarik kok. Menariknya apa? Satu, kalau siapapun yang ingin memperdalam, memperluas ilmu, jadilah dosen. Karena apa? Kesempatannya luar biasa. Karena dosen itu dituntut dari dharma perguruan tinggi yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan dosen bisa maju manakala dosen tidak berbarengan dengan kemajuan teknologi, terutama demi pencarian referensi. Itu filosofinya kan, dosen itu mengajarkan, itu hanya membagi ilmu. Ilmu dibagi, tidak berkurang, bahkan bertambah. Itu keistimewaan. Justru dosen dan mahasiswa saling membantu ya Prof? Harusnya, seharusnya begitu sih. Tapi kenyataannya, mohon maaf tadi Prof. Muja mengatakan kalau dulu jumlah mahasiswa fakultas sastra istilahnya itu relatif sedikit dibanding sekarang. Kalau dibanding bagaimana kemampuan dalam belajarnya, yang sedikit adalah lebih baik, yang banyak relatif, mohon maaf, tidak sedikit di antara mahasiswa yang hanya kurang menyadari sebagai mahasiswa hanya mencari predikat mahasiswa. Nah sehingga ya sudah berkali-kali saya tanya, saudara, Anda punya kartu mahasiswa, kartu perpustakaan? Ya punya. Di mana letak perpustakaan? Oh di Tembalang Pak. Itu tidak jauh. Ini kan Tembalang Pak, Tembalang ada Undip, Undip ada perpustakaan Undip. Namanya apa perpustakaan Undip?
zaman saya perpustakaan itu menjadi satu-satunya. Karena apa? Tengah malam saya mau mencari sesuatu harus datang ke perpustakaan. Tapi tengah malam sekarang bagi mahasiswa anytime bebas dengan menggunakan HP. Sehingga terkena ada kemajuan teknologi. Hanya sayangnya kurang memahami aja sebenarnya. Justru kadang jadi terlena ya Pak. Ya jelas termasuk Anda. Saja. Kalau tadi sempat dibahas ya, seharusnya mahasiswa dan dosen itu saling membantu dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya untuk Prof. Muja dan Pak Ari sendiri pernah nggak sih kayak ada penelitian ataupun bidang-bidang lain yang akhirnya terinspirasi dari mahasiswa? Karena kan biasanya mahasiswa yang diajarkan oleh dosen, tapi pernah tidak ada inspirasi dari mahasiswa itu sendiri? Dari Prof. Muja dosen. Idealnya mahasiswa itu tidak hanya diajarkan secara teori, tapi juga harus praktek langsung. Jadi persyaratan untuk punya keterampilan, pemahaman yang baik, itu mestinya idealnya mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan penelitian. Cuma persoalannya ialah meneliti itu membutuhkan dana, meneliti itu membutuhkan membuat proposal yang harus didanai, dan tidak semua dosen memiliki kesanggupan untuk melakukan persaingan, bahkan untuk selalu setiap tahun mendapatkan dana untuk penelitian. Itu pun jumlahnya sedikit sehingga tidak semua mahasiswa bisa terlibat langsung untuk menjadi peneliti bersama dosennya. Ini kekurangannya. Dan mestinya ke depan FIB itu harus memberi ruang sebesar-besarnya kepada para mahasiswanya untuk dilibatkan dalam dunia penelitian. Itu sebuah harapan ya Prof untuk FIB ke depannya. Harapan dan keharusan. Kita aminkan ya. Amin. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dekan, mahasiswa semua bisa untuk lebih aktif ya untuk penelitian ke depan. Kenapa begitu? Karena meneliti itu punya 3 keuntungan. Keuntungan pertama, pasti belajar. Membaca sebelum turun ke lapangan, dia mesti membaca ke perpustakaan. Yang kedua, mendapatkan informasi dari orang pertama karena turun ke lapangan. Dan yang ketiga, pasti harus bisa menuliskan ulang menjadi sebuah karya. Selebihnya dari itu adalah popularitas, keterampilan, dan seterusnya. Karena setiap alumni kalau melamar pekerjaan tidak semata-mata ditanya Anda dari mana, tapi Anda tahu apa. Apa yang sudah dihasilkan? Itu dia. Sehingga butuh praktek-praktek secara berkesinambungan. Kalau dari, aku cukup tertarik tuh Prof tentang penelitian itu tersendiri. Mungkin bisa kali Prof kedepannya aku menjadi mahasiswa yang dibantu Prof dalam penelitian. Oh pastilah, kalau kita ada kemauan selalu ada jalan untuk menuju ke sana. Soon ya Prof, benar ya Prof? Oke. Kalau dari Pak Ari, gimana nih Pak? Dari penelitian itu pernah nggak sih Pak melibatkan mahasiswa itu langsung? Nah ini agak sombong sedikit. Saya kan jagonya orang sombong. Wes nggak apa-apa dong Pak kalau sombong bisa dan punya. Saya punya 1 mahasiswa. Ada 2 bagian, yang satu mahasiswa, yang 25 dan ke-45 ini sudah lulus. Yang satu sekarang S2. Itu selalu saya libatkan dalam pendidikan saya, bahkan dalam seminar tingkatnya internasional. Sehingga saya katakan, kalau Anda besok mau melamar kerjaan setelah S2 dari dosen, tolong dong pamerkan Anda pernah ada sertifikatnya. Oke. Kemudian yang kelompok 4 ini, penelitian saya tentang fonologi bahasa Indonesia, jumlah fonim bahasa Indonesia. Mohon maaf, saya melibatkan 4 mahasiswa. Sekarang lulus semua. Dan hasil penelitian saya, mohon maaf, saya pernah diminta datang ke Ukraina dan Inggris karena tertarik dengan penelitian saya. Dan kebetulan penelitian saya unggah dalam menjadi jurnal internasional.
Hanya sayangnya waktu saya mau dipanggil Ukraina pikir sehingga Rusia. Nah sampai sekarang ya panas-panasnya, sehingga kalau dikatakan Prof. Ija bukan hanya seharusnya, tapi bukan hanya sekedar harus terlibat. Karena apa? Dengan penelitian itu semakin membaca kapal. Sebab dengan penelitian mau tidak mau, suka tidak suka, membaca adalah jendela. Oke. Saling bertukar pikiran juga sangat penting Ya, hanya sayangnya mahasiswa itu kalau ditawari misalnya, ayo itu dengan saya, bagaimana Anda buat makalah, kurang pede ya. Ya, termasuk Mahasiswa bisa banget. Ya. Mahasiswa aktif, teman-teman dari podcast Sastra Indonesia juga bisa banget loh, Pak. Tapi yang linguistik mohon maaf, relatif sedikit. Saya kan linguistik, saya sombong sedikit. Saya belum peminatan sih Pak, kita lihat nanti ke depannya ya Pak. Iya. Oke. Oh ya, aku lupa banget mention kalau misalnya Pak Ari ini lebih berfokus pada linguistik dan Prof. Muja lebih ke filologi ya Pak di sastra. Antropologi. Oke, di antropologi. Oh ya, tadi sempat dibahas oleh Prof. Muja kalau misalnya S1 mengambil sastra Indonesia, namun di S2 mengambil antropologi, S3 juga antropologi. Menurut Prof ini perbedaan yang signifikan dari keduanya itu bagaimana sih? Yang pertama itu soal pilihan. Jadi orang akan punya intensitas mengkaji ilmu kalau diawali dengan ketertarikan. Nah, saya melihat antropologi itu ilmu tentang manusia dengan kebudayaan. Maka bahasa sastra itu bagian dari kebudayaan itu sendiri. Karena itu kalau saya pahami teori-teori kebudayaan, maka otomatis saya bisa menjelaskan produk kebudayaan baik itu bahasa maupun sastra. Bahkan lebih dari itu, setiap ilmu yang melibatkan manusia, di situ antropolog bisa terlibat. Berarti saling berkaitan ya Prof, mau ilmu apapun juga, tapi mereka saling membutuhkan dan saling. Iya betul. Jadi seperti hari ini saya mengajar antropologi arsitektur, antropologi hukum, seperti itu, ya. Karena dunia manusia disitulah dunia antropologi. Dan tentu saja kita juga sebagai manusia pasti akan terus berkembang ya kebudayaan itu. Betul. Kita ke pertanyaan yang sedikit lebih ringan dulu kali ya. Aku mau nanya dong, kalau misalnya selama mengajar, selama menjadi dosen, hal paling menyenangkan menjadi dosen itu apa sih? Bagi saya pertama adalah sikap kritis mahasiswa. Jadi dosen itu maunya apa sih? Maunya agar mahasiswanya itu jadi orang hebat. Untuk hebat itu harus responsif, bertanggung jawab terhadap ilmunya itu. Dan wujud dari itu adalah ada dialog secara intensif keilmuan ketika ada di ruang perkuliahan maupun di luar. Jadi tidak sekedar datang, duduk, mencatat, tapi mengoreksi juga. Betulkah begitu? Jadi saya selalu mengatakan, kalau Anda salah, jangan takut. Karena salah adalah proses menjadi benar. Itu. Justru dari berani untuk mengungkapkan sesuatu, itu justru poinnya ya Prof. Karena kita kan kalau hanya membaca secara textbook, kita bisa belajar sendiri, bisa belajar di internet, di buku, di perpustakaan. Namun saat berpikir kritis itu kembali lagi kepada mahasiswanya masing-masing ya. Setiap kepala memiliki pikiran yang berbeda. Iya, tapi satu poin bahwa ilmu itu harus kritis. Tanpa critical thinking, di situ ilmu tidak berkembang. Nanti kayak Prof menjadi dosen, apa suntuk dia aku jadi dosen ya? Bagus, apalagi Anda cantik. Waduh, terima kasih banyak Prof, tersanjung sekali. Kalau dari Pak Ari nih ada poin yang sangat menyenangkan menjadi dosen, bagaimana Pak? Kalau jadi dosen menyenangkan itu pasti, karena dia itu kan benda hidup. Kalau nggak di benda hidup, kreativitas, seni, kemampuan, potensi itu pasti ada. Kalau tadi Prof. Muja mengatakan ilmu antropologi itu manusia, bahasa juga manusia. Makanya kalau ditanya
bagaimana kemampuan bahasamu itu Anda maupun tidak Anda. Nah, sehingga kalau kita berbahasa pasti ada penutur. Siapa penutur? Itu manusia. Sehingga menyenangkan. Maka mengajar bahasa siapapun, apalagi saya mengajar itu kita paling senang. Saya menunggu besok pelajaran Iya. mereka. Baiklah, kita lebih fokus ke satu bidang dulu kali ya. Aku mau mulai dari Prof. Muja nih, Prof. Aku dapat informasi kalau misalnya Prof. Muja ini salah satu dosen yang berfokus pada proposal penelitian. Dan saat aku cari di platform-platform seperti Google Scholar, aku menemukan banyak sekali jurnal-jurnal, bahkan dari tahun-tahun awal 2000 itu sudah sangat banyak ya sampai 2024 ini. Tetapi ada satu keunikan Prof yang aku temukan. Dari jurnal-jurnal Prof Muja ini banyak sekali membahas tentang kebudayaan. Terutama aku menemukan mengenai pesisiran. Menurut Prof itu mengapa Prof akhirnya mengambil fokus ke kebudayaan terutama pesisiran? Apa sih Prof yang menarik dari kajian yang suka Prof lakukan? Oke, jadi pesisiran itu ada kaitannya dengan lokus tempat, ada kaitannya dengan masyarakat, dan ada kaitannya dengan karakter masyarakat. Kalau Jawa itu terbagi menjadi 3 kategori: Jawa keraton, Jawa sekitar keraton, dan Jawa pesisiran. Jawa keraton dan keraton punya orientasi kepada menjadi karyawan atau pegawai formal, pegawai negeri. Tapi kalau pesisiran, orientasi masyarakatnya bukan menjadi pegawai, tapi menjadi pengusaha atau wira swastawan. Nah, konstruksi dari masyarakat yang berorientasi pada usaha atau wira swasta ialah berpikir bebas, lalu relasi antar orang itu juga sama, sehingga bahasa bagi orang pesisiran itu sebagai instrumen, ya. Kalau dalam bahasa ilmu bahasanya itu ya parolnya lebih kuat. Nah, jadi mereka orang terus terang dan macam-macam, yang ini kekhasan bagi orang pesisiran, ya, yang berbeda dengan orang-orang Jawa pedalaman. Jadi orang pesisiran itu memiliki semacam karakteristik yang khas bahwa bahasa tidak harus secara normatif berstruktur, tapi yang penting bahasa bagi para pengusaha atau pedagang itu bisa dipahami. Kesannya tersampaikan ya, Prof? Betul begitu. Nah, ini keunikan-keunikan yang berbeda dengan di luar pesisiran. Jadi aku sempat notice ada kalimat kaprol. Parol. Kaprol. Parol. Parol, iya, parol. Mohon maaf. Dikoreksi tulisannya. Parol. Mungkin diksi aku masih kurang nih, Prof. Parol itu apa? Nah, saya kasih tahu nanti konsepnya ini di sosio ya. Jadi bahasa terbagi menjadi 2 kategori. Language menjadi lang dan parol. Lang itu adalah bahasa yang normatif, punya gramatika yang struktural, seperti yang diajarkan oleh Pak Ari. Itu bahasa-bahasa lang yang normatif, yang struktural, yang gramatikal. Tapi setiap orang yang berbahasa itu punya cara-cara tersendiri yang bisa menabrak terhadap aturan-aturan yang ada itu. Itu namanya parol. Nah, dalam bahasa parol maka muncul tipologi-tipologi individual, ya. Lalu muncul 2 istilah di situ yang disebut dengan struktur sekaligus dengan yang disebut dengan pasar linguistik. Pasar linguistik itu setiap orang yang berbicara dia punya kebebasan menyampaikan dengan gayanya sendiri-sendiri. Ada ciri khas ya, Prof? Ada ciri khasnya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan ilmu yang namanya antropologi linguistik atau sosiologi linguistik. Itu menarik banget sih, Prof. Bagaimana individu maupun lingkungan dia hidup mempengaruhi bagaimana dia berbahasa. Aku juga sempat
notice di pelajaran praktek kita nih Pak Ari. Ya. Kalau Pak Ari tuh selalu bilang bahasa itu adalah seni. Bahasa itu bisa dimodifikasi. Kalau dari Pak Ari sendiri, aku dapat informasi sebenarnya. Kalau misalnya Pak Ari itu senang selain menjadi dosen, sering memberikan sambutan setelah pidato. Kalau tadi sempat dibahas Jawa pesisiran yang sempat dibahas bahwa itu lebih ke pesan yang disampaikan, sedangkan yang diajarkan Pak Ari ini lebih secara gramatikal. Kalau dalam pengalaman-pengalaman mengisi nih Pak, bagaimana dengan gramatikalnya, dengan pengalamannya, apakah ada yang berkesan? Oke. Anda kuliah retorika ya? Besok, berarti saya? Selasa. Oke, Selasa. Aduh, saya deg-degan ya besok. Ini kebetulan dari Selasa nanti malam kan saya kalau mengajar, sebelum mengajar malamnya akan Memberikan materi. Iya. Hanya sayangnya mohon maaf, lihat saja tidak, apalagi dibaca, apalagi dicari literatur tidak. Nah, besok Anda bertemu saya akan menyampaikan bahwa isi pesan, entah itu pidato, ceramah atau apapun, itu ada 6 masalah yang diperhatikan. Yang pertama tadi Prof. Muja, Leng, dan Farul. Oke, saya mengatakan bahwa saat kita berkomunikasi, berretorika itu ada 6 isi pesan yang harus kita. Yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif itu seperti orang pesisir. Yang penting saya bicara, lawan saya memahami, ya sudah itu saja. Tata bahasa itu urusan nanti. Karena ada istilah satu buku bagus kalau Anda membaca buku saya, linguistik di bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu lepas dari persoalan yang normatif. Tidak, yang penting tersampaikan. Yaitu komunikatif. Yang kedua, apa yang saya sampaikan di komunikatif itu di dalamnya ada persoalan informatif, ada isi, ada pesan. Nah ini sehingga komunikatif tidak mungkin terlepas dari informatif. Nah dalam informatif sangat mungkin saya bersifat provokatif, saya memengaruhi Anda. Itulah cara berbahasa. Sehingga seni berbahasa itu luar biasa. Saya bilang berbahasa itu apa saja. Kemudian yang berikutnya mungkin saya akan persuasif. Karena di balik apa yang saya sampaikan, saya punya tujuan-tujuan yang sifatnya subjektif. Kemudian ada yang sifatnya agitatif. Nah ini kebanyakan, mohon maaf, menjelang pil itu, jungkang itu lebih ya itu. Kemudian yang terakhir ada nilai indikatif. Nah semuanya tergantung dari apa yang akan saya sampaikan. Sebab orang yang bicara pasti ada tujuan. Tujuan itu saya, manfaat itu sehingga antara tujuan dan manfaat itu bagikan kata-kata yang saling mengisi. Oke. Yes. Kalau dari ilmu berbahasa sendiri, ilmu retorika, terutama retorika, dari penyampaian itu kan tentu saja ada faktor-faktor eksternal juga ya Pak, di mana ada nervous, ada ketidaksiapan. Mungkin saya juga masih mempelajari hal itu Pak. Ada tips gak sih Pak untuk bagaimana menghilangkan hal-hal? Satu, berapa buku yang sudah saya sampaikan sudah Anda baca? Berapa ya Pak? Ya sudah, kalau Anda menghilangkan demam panggung, baca aja buku. Orang memperoleh ilmu kan bukan dari mimpi, kan? Dari buku. Nah, maka miliklah budaya gemar membaca. Karena dengan buku semakin mempertebal, semakin memperkuat, semakin menambah kepercayaan. Bagaimana saya saat mau berpidato supaya tidak terlalu buku berbicara. Nah, salah satu kata kuncinya, seorang pembicara ditunjuk sebagai pembicara pasti potensial. Pegang kata potensial. Yang kedua, kalau Anda dikatakan potensial, percaya diri dong. Ya, yang ketiga, yang ketiga carilah referensi. Ingat zaman sekarang audien tidak sebodoh apa yang kita pikirkan. Mungkin audien lebih pandai daripada si pembicara. Maka satu, percaya diri harus saya, cari referensi, oke, kuasailah emosi. Emosi ya Pak, berarti kembali lagi dengan pengertian emosi yang ditafsirkan marah-marah dong. Meredam gejolak hati yang itu dalam, dari rasa menguasai audien, percaya diri, itu emosi. Oke. Itu ilmu baru juga buat saya, bisa diterapkan ke depannya ya Pak. Amin. Amin.
Tadi sempat dibahas referensi nih Pak. Tapi sebenarnya tingkat literasi ini kan semakin lama semakin berkurang nih Pak. Kira-kira ada nggak sih motivasi untuk meningkatkan literasi tersendiri? Ya, kalau budaya literasi itu, mohon maaf ya, tujuannya bagus sekali, tapi praktiknya budaya literasi itu mohon maaf kurang tepat sasaran. Contoh, SMP, SMA sebelum masuk pelajaran itu ada literasi sekitar 10-15 menit. Hanya sayangnya guru tidak mengarahkan, dimasukkan di perpustakaan dan buku yang diambil itu saja. Nah, sehingga tidak ada apa-apanya. Mestinya berkala dan berjadwal. Kalau hari besok itu ada pelajaran sastra misalnya, ya siswa diarahkan ayo membaca buku tentang sastra. Tapi kenyataannya tidak, masuk udah mengambil novel rata-rata yang dibaca novel bercinta temanya, ya sudah tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian budaya literasi itu, mohon maaf loh, di tingkat mahasiswa saja mohon maaf, saya memberi buku literatur untuk retorika itu lalu 4, padahal rencana saya itu 10. 3 atau 4 saja belum ada yang membaca. Termasuk Anda tadi, untuk mengatasi pidato supaya tidak terbang panggung, buku biru yang saya berikan itu Saya baca itu Pak. yang tak berapa? Yang pidato. Ini. Jujur baru. Jujur. Berarti nanti malam harus saya Iya, harus baca. membaca. Ya, asal punya buku baru lagi, nanti saya beritahu. Besok ya? Ya, besok saya beritahu, saya pamerkan buku baru saya. Dari teknik pembacaan, teknik penyampaian itu sendiri. Selama menjadi dosen, pernah nggak Pak mendapat kesempatan menjadi sambutan maupun pidato di ranah Prodi Sastra Indonesia? Nah, ini sedikit mohon maaf, agak sombong. Kalau di Prodi Sastra Indonesia relatif saya jarang. Tapi saya di Prodi lain, di ilmu perpustakaan, saya sering. Karena saya pernah menjadi ketua jurusan, itu istilahnya ketua jurusan reguler. Kalau di perpustakaan saya pernah menjadi sekretaris jurusan, ketua jurusannya Pak Redi sebelum dokter. Ya, jadi mohon maaf kalau di Sastra Indonesia dalam tips saya tidak begitu bela-bela, tapi di luar dan di luar fakultas, mohon maaf, saya itu tukang ngomong. Karena pertama saya menambah kenalan gereja saya, yang kedua saya semakin akrab dengan teman saya, dan yang ketiga, maaf, sedikit saya mesti dapat amplop. Amplopnya 1 tapi isinya 3. Penting itu Pak, Ya. untuk kehidupan kita butuh Pak. Amin. Dari pengalaman Prof. Muja dan Pak Ari ini, kalau misalnya tadi Prof. Muja sempat di Sastra Indonesia dan beralih ke antropologi, serta Pak Ari yang juga sempat di Sastra Indonesia, di ilmu perpustakaan, prodi-prodi bisa berubah. Itu bagaimana sih Pak pandangan sebagai dosen? Bagaimana bisa berubah ke satu prodi lain, dan alasannya kira-kira apa ya? Begini ya, jadi poin penting adalah ilmu apapun, kalau itu sangat kita kuasai, maka dia punya potensi untuk bisa berkembang dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Bahasa misalnya, kalau kita agak sombong dikit, bukan sombong sih, realitas ini, segala kehidupan, segala ilmu pengetahuan akan berujung kepada bahasa. Konsep-konsep itu bahasa. Maka orang yang belajar bahasa mestinya juga mempelajari banyak kehidupan untuk kemudian dijadikan sebuah acuan referensi bagaimana konsep-konsep itu dikembangkan. So, para mahasiswa yang belajar di sastra mestinya punya kebanggaan karena segala ilmu pengetahuan berakhir kepada bahasa. Membutuhkan bahasa dalam penyampaian ya Prof. Pada saat yang sama, maka lewat bahasa itu pula lah ia akan banyak dipinjam oleh ilmu-ilmu lain. Disinilah pendekatan interdisipliner menjadi penting. Pesannya adalah mahasiswa sastra itu mesti belajar banyak tentang multidisipliner. Karena segala sesuatu berujung kepada bahasa itu sendiri. Ya sih Prof. Selain dari memurni sastra itu sendiri, dari pelajaran mata kuliah di Sastra Indonesia ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang dipelajari juga di dalam Sastra Indonesia.
di luar kita sehari-hari. Bahkan aku sedikit kaget ada pelajaran bahasa Arab, ada ajaran kebudayaan, itu ternyata banyak yang harus dipelajari di luar bahasa itu tersendiri. Nah, kalau bahasa Arab, bahasa Sanskerta, Jawa kuno, itu intinya lebih pada mengkaji sejarah kata dan segala macamnya. Itu boleh jadi saling pinjam-meminjam. Kata-kata yang sekarang kita pakai bisa jadi dari serapan-serapan itu. Jadi kalau kita atau mahasiswa sastra belajar bahasa Arab itu berbeda dengan siswa madrasah yang belajar bahasa Arab. Tapi bagaimana serapan kata itu bermula dari meminjam bahasa Arab, bahasa Sanskerta dan seterusnya. Walaupun terlihat mirip, tentu ada perbedaannya, Prof. Seperti di sastra Indonesia, aku akhirnya belajar ada Arab Jawi, Arab Pegon yang baru aku ketahui setelah menjadi mahasiswa gitu. Kalau dari Pak Ari sendiri, kalau tadi sempat dibahas tentang ilmu-ilmu lain, sebagai dosen yang pernah menjadi salah satu berpindah ke ilmu perpustakaan dan berfokus pada linguistik, menurut Bapak gimana tanggapan? Tanggapan saya seperti Prof. Semakin orang itu berwawasan luas, berpikir luas, multidisiplin, tidak persoalan pindah itu menjadi masalah. Tidak, toh ujung-ujungnya sama. Kita kan dalam satu rumpun. Fakultas sastra itu ujung-ujungnya bahasa dan sastra. Sehingga perpustakaan itu juga bahasa dan sastra. Justru kita saling membutuhkan ya. Iya, sehingga tidak ada masalah. Ya, dan itu menjadi bukti bahwa orang yang menguasai banyak ilmu multidisiplin itu ya semakin indah bisa mendapatkan dirinya di muka bumi. Jadi tidak akan pernah salah untuk memperluas ilmu di bidang manapun ya. Oke, aku ada pertanyaan nih untuk Prof. Muja mengenai penelitian. Kan setelah kok penelitian itu ada dua ya, Prof. Ada yang melalui textbook maupun lapangan. Menurut Prof, yang mana yang lebih menarik dan bagaimana pengalaman Prof melakukan dulunya? Ya, dua-duanya penting, tergantung pada objek yang dipelajari dan tujuan mempelajarinya. Kalau mempelajari novel misalnya, tentu kecenderungan pada penelitian kepustakaan misalnya, karena dunia novel adalah dunia antah-berantah. Tapi kalau mendekati novel dari perspektif mimetik, sosiologi sastra, ya, dengan pertanyaan apakah isi novel itu juga bersesuaian dengan realitas, maka boleh jadi deh meneliti ke lapangan. Nah, ini berbeda di dunia antropologi. Kalau dunia antropologi, termasuk di linguistik, sosiolinguistik misalnya, mempelajari tentang realitas dalam kehidupan, maka turun ke lapangan, yaitu studi langsung ke lapangan, field research. Nah, jadi pertama tergantung dari objek dan tujuan kita mempelajarinya. Nah, kalau saya di antropologi, tentu saya lebih tertarik di dunia lapangan, ya. Bahas dari manusia dan budaya. Betul gitu. Kalau dalam bahasanya Pak Ari, parolnya itu lebih kelihatan. Jadi realitas dari sumber pertama itu manusia di lapangan. Ya, jadi kembali lagi ya Pak, textbook dan lapangan saling membutuhkan ya. Iya. Jadi kata kuncinya adalah pada objek yang dipelajari dan tujuan mempelajarinya. Itu yang menentukan pilihan pada kita studi kepustakaan atau studi lapangan. Dari preferensi Prof. Muja sendiri, dia sempat menyampaikan bahwa lebih menyukai studi lapangan, penelitian lapangan. Ada nggak sih Prof, pengalaman yang berkesan selama studi lapangan? Ada juga. Saya neliti insya Allah di banyak daerah sampai ke Papua, Timur dan macam-macam. Di Papua itu saya tinggal bersama orang Batak di sana, mencari ikan di laut, di sungai dan seterusnya, tinggal bersama mereka. Ya. Ini lebih asik. Saya pindah dari satu desa ke desa yang lain,
berangkat dari desa jam 7 pagi, menuju ke desa lain di Papua pedalaman, itu baru setengah jalan. Lalu harus tinggal di hutan sendirian, kebetulan kehujanan juga misalnya gitu. Nah ini antropolog kan belajar banyak dari etnisitas itu. Justru banyak sekali aspek-aspek yang tidak terduga ya Prof, seperti hujan, seperti cuaca, masyarakatnya itu sendiri. Menarik sih Prof untuk meneliti secara lapangan juga. Iya menarik dan tidak itu sebenarnya tergantung pada ini mimpi kita. Oke. Ya, lewat mimpi itulah kita ingin mewujudkan. Kalau tanpa mimpi ya itu keterpaksaan menjadi sengsara. Karena mimpi jadi kesengsaraan itu menjadi keindahan. Menemukan pengalaman-pengalaman baru juga ya Prof. Betul. Bisa sampai ke Papua, ke Timur yang di sini cukup jauh begitu. Tadi kita sudah bahas banyak ya dengan Prof Muja, dengan Pak Ari mengenai penulisan, penyampaian, penelitian. Kalau ada senang maka ada sedih. Untuk Prof Muja dan Pak Ari, ada nggak pengalaman tersedih selama menjadi dosen? Boleh Pak Ari. Saya pernah diwawancarai oleh wartawan Manusia. Temanya tentang sekretaris jurusan. Iya. Saya boleh wawancara Pak tentang suka duka menjadi pengelola sekretaris jurusan. Saya jawab, saya tuh lebih senang bicara soal suka ya daripada duka. Bicara soal duka itu, mohon maaf, endingnya menyiksa diri. Tapi kalau suka, optimis itu selalu ada. Sehingga saya menjadi dosen, saya selalu mengatakan suka sekali, senang sekali, terpanggil sekali. Itu bagian dari prinsip hidup saya. Sehingga jadi dosen tadi saya katakan, kalau ingin menyamakan ilmu, memperdalam ilmu, menguasai ilmu dan sebagainya, jadilah dosen. Sebab jadi dosen tidak ada dukanya, yang ada suka. Hanya sayangnya. Nah ini keseimbangan antara idealisme yang pada diri yang ada pada diri dosen biasanya kurang dibangi di mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa itu cenderung membaca, iya membaca, tapi semua ringkasan dalam HP itu tidak membaca bukunya secara utuh. Sehingga kalau saya beri buku retorika, Anda tidak membaca tapi membaca yang summary itu. Anda hanya tahu kulitnya, dalamnya tidak tahu. Masih harus dikorek lagi ya. Iya, membaca buku itu dari awal sampai akhir. Ya, tapi biasanya mahasiswa lucu. Tugas bab 3 ya sudah dibaca bab 3. Padahal ajaran bab 3 itu dari 1 dan 2. Saya jujur, saya masih punya kekurangan. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Akan diperbaiki. Amin. Harusnya, karena dunia semakin menuntut orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu menguasai dunia. Iqra, bacalah dunianya, bukan hanya sekedar membaca. Jawablah dunianya, tantanglah dunianya, isilah dunianya, kuasailah dunia dan sebagainya. Itu Iqra. Oke. Semua dari ilmu ya Pak. Iya dong. Apapun dukanya, sukanya lebih banyak lah ya. Lebih banyak suka. Selalu Ilmu optimis itu ya. suka loh, bukan Oke. duka. Oke. Terima kasih Pak Ari. Kalau dari Prof Kalau sendiri, saya secara jujur sedih ketika saya tidak begitu menguasai terhadap materi yang saya ajarkan. Karena dosen tidak cukup hanya baca, tapi dari bacaan itu harus mengolah dengan bahasanya sendiri sehingga komunikatif pada mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana kalau kalau dosen itu kurang memahami, menguasai substansi yang diajarkan, maka akan putar-putar. Dan kalau putar-putar, itu pemahaman mahasiswa juga akan berkurang. Itu kalau pemahaman berkurang, inilah kesediaan dosen tidak maksimal untuk bisa sampai pada tujuan. sebenarnya kalau dari pemahaman aku ya Prof, dibandingkan duka, terlihat seperti tantangan untuk dosen tersendiri. Bagaimana dia bisa mengolah informasi, mengolah ilmu, tidak hanya untuk dirinya namun bagi orang lain. Itu dia. Jadi boleh jadi jam belajarnya dosen dengan jam belajarnya mahasiswa malah lebih banyak jam belajarnya dosen. Meskipun sudah purna sekalipun. Karena apa? Mengajar itu tidak sekedar mentransfer teks dari buku ke mahasiswa, tapi mengolah menjadi
hal yang lebih bisa dipahami oleh mahasiswa, begitu ya Pak Arya? Ya, gampang saja kan. Anda kalau pernah ikut kuliah Permuja, kuliah saya, Anda mengatakan Anda tertarik atau tidak. Kalau tertarik, berarti sang dosen itu begitu menyiasati bagaimana mentransfer ilmu tidak secara tekstual, tapi dengan mengolah kemampuan bahasanya sendiri demi kejelasan. Sehingga kalau dosen itu, mohon maaf, tidak sedikit masih ada dosen kalau mengajar itu pakai buku. Itu kurang menarik. Karena kalau tekstual ya sudah terfokus saja teks. Padahal dunia itu luas. Persoalan itu bisa dapat dijawab dari semua sisi. Eksekusinya bisa dari berbagai eksekusinya sekian ini ya. Makanya jadilah saya ingatkan semua mahasiswa. Setelah S1 ambil S2 jadilah dosen kalau Anda ingin menjadi seorang yang didoakan saja ya Prof dan Pak. Soal tidak ada mahasiswa tidak masalah yang bekerja di dosen. akan ada demand-nya dong. Semakin hebat dosennya bisa menarik mahasiswa untuk tertarik. Kalau menjadi dosen tidak harus diundip. Nah, karena di banyak perguruan tinggi sangat mengagumi alumni dari Undip. Undip itu the best. Oke. Top 10 Pak, top 10 nih. Karena dosennya top semua. Makanya saya selalu mengatakan pada adik-adik saya dosen-dosen junior sebagai founder, jadilah dosen itu profesional, secara profesional. Jangan hanya sekedar mengecap secara saat mengajar, tapi antara yang diucapkan dengan kedalaman ilmu bersama. Penyampaiannya sangat penting ya Pak. Iya, tapi kedalaman ilmu juga penting, lebih penting. Oke, kita tadi sudah bahas banyak banget nih dengan Prof Muja dan Pak Ari. Aku ada fun fact sebenarnya. Aku ke Prof Muja dulu terlebih dahulu kali ya. Ya, saya sangat pengen. Boleh. Dari pengamatan mahasiswa dan informasi yang aku dapat, Prof Muja ini sudah berumur 78 tahun ya, kalau tidak salah. 78. Itu betul, tapi dikurangi 7. Masih muda. Ada 71. Iya. Di umur yang 71 ini, aku mendengar kabar bahwa Prof Muja ini masih menyetir sendiri Iya. dari Semarang ke Kendal dan Kendal ke Semarang. Iya, dan ke tempat-tempat lain. Waduh, untuk umur yang bahkan sudah menjadi dosen purna begitu, alasan untuk masih menyetir sendiri itu apa sih? Karena nggak punya sopir. Nggak punya sopir, nggak punya uang. Tapi kan terbangnya udah banyak Prof, pasti maninya juga udah. Jadi nyupir sendiri itu lebih menyenangkan daripada disupiri. Karena kita bisa mengendalikan emosi, bisa refleksi, ya. Jadi kapan dan bagaimana cara kita mensiasati perjalanan itu menjadikan kita nggak pikun. Jadi banyak orang yang usianya belum sampai 70, tapi karena banyak disupiri orang itu pikun gitu. Justru dilatih ya Prof. Itu dia. Gitu. Jadi bukan karena saya nggak mampu membayar, tapi karena saya tahu bahwa nyupir sendiri itu lebih sehat daripada disupiri. Ada kesan tersendiri ya saat Iya. membawa mobil sendiri. Iya, apalagi kalau tidak ada penumpang bisa lihat-lihat pemandangan, menawari orang. melihat cewek, macam-macam. Hebat juga. Waduh. Tapi dari menyupir sendiri ini mendapatkan waktu untuk merenung sendiri tidak sih? Kayak di jalan hanya jalan sendiri menekan. Nah, kalau nyupir jangan merenung dong. Boleh justru. Gagal fokus. Boleh nanti malah salah jalan. Nah, makanya harus fokus. Oke. Nah, kecuali kalau misalnya saya mengantar istri saya belanja, maka silakan Anda sepanjang mau sepuas-puasnya. Toh saya bawa buku. Jadi istri belanja, biasa toh perempuan itu kan biasanya masuk toko yang pertama, tapi membeli toko yang terakhir. Ini biar dengan laki-laki kan. Harus dicek dulu satu-satu Prof. Itu Nanti balik dia. lagi ke awal. Begitulah kira-kira poin dari perempuan itu gitu. Maka saya tahu itu, maka saya menikmatinya dengan cara saya
tidak mengikuti istri saya belanja, tapi saya lebih memilih untuk cari tempat sendiri untuk membaca. Manfaatkan waktu ya Pak Iya. sebaiknya. Semoga sehat selalu Amin. bisa membawa mobil kemana-mana, bisa Amin. mengantarkan istri. Apalagi kalau mobilnya bagus-bagus ya. Gitu. Amin. Bisa beli mobil lagi ya Pak Iya. ya. Wah, Terima kasih banyak Pak Ari atas sudah menembangnya, Iya. keren sekali. Makasih juga untuk Prof Muja atas pantunnya, atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan untuk teman-teman Belantara. Sebelum aku mengakhiri nih, aku mau meminta closing statement dari Prof Muja dan juga Pak Ari satu persatu mengenai pesan dan kesan maupun harapan kepada Prodi Sastra Indonesia Undip. Mungkin bisa dimulai dari Muja, Pak Ari. baik, closing statement. Oke. Yang pertama saya mengatakan jadilah manusia itu selagi hidup harus bernilai manfaat. Apa yang kita ucapkan itu manfaat, langkah yang kita injakkan itu manfaat. Sehingga kalau kita hidup di perguruan tinggi, jadilah, milikilah predikat prestasi. Prestasi itu sangat mulia karena prestasi itu dunia yang menuntut keberadaan referensi. Referensi bagian dari yang latar belakang demi tercapainya prestasi. Itu saja. Jadilah orang yang berprestasi. Ya, terima kasih Pak Ari. Dari Prof Muja bisa Baik. menyampaikan. Jangan menyesal, jangan kecewa menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Yakinlah kalau Anda kuasai ilmu di bidangnya, maka selalu akan terbuka masa depan yang cemerlang. Oke, terima kasih Prof Muja, Pak Ari. Sebelum benar-benar kita pamitan nih, aku ada slogan untuk podcast Belantara. Oke. Saat aku bilang kuliah sastra, nanti kita jawab rame-rame, lulus mau jadi apa, oke? Lulus menjadi apa? Iya, itu slogan, justru karena bisa jadi apa aja. Oke? Gimana nih Pak? Lulus jadi apa saja gitu. Mau lulus, atau mau kita ganti, lulus jadi apa saja? Kalau mau itu apa? Wah, pertanyaannya apa tadi? Fakultas sastra. Prodi sastra, kuliah sastra. Lulus mau jadi mau apa? jadi apa? Itu menurut saya pesimis ya. Iya. Waduh. Iya, itu persoalannya yang pesimis. Yang harusnya slogan itu yang optimis. Kita ganti apa ini? Nah, ini memang ada manajer Anda, tolong dibicarakan dulu. Bagaimana 2 teman-teman? menit. Bisa jadi apa saja itu. Oke, bisa jadi apa saja ya? Oke, bagaimana? Prof? Boleh, Bagaimana, boleh. Pak? Berarti dari aku. Ya, Kuliah sastra bisa jadi apa saja? Oke, kita Ya. 1, 2, 3. Kuliah sastra Bisa jadi apa saja. saja.